Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Jokowi tumbang, para menteri Malik II, Said Didu, pemerintahan Jokowi rezim kodok. Jokowi tumbang oleh ulah menteri. Suaraislam.id. Jadi rejim itu, kalau dia terus-menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang hendak disembunyikan. Kita mencium ada semacam kepanikan di dalam rezim ini. Orang panik biasanya ingin cari pegangan apa aja, kayak orang hanyut. Dia mau raih apa aja tuh. Entah itu kaleng bekas, hanyut, batang pohon. Jadi kepanikan menunjukkan ada krisis sebetulnya. Bahwa kalau Pak Orde Baru jatuh karena tuduhan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka fakta bahwa jaringan media pun mulai sekarang dimasuki. Jadi, itulah berarti makin kuat. Ini akronim saya bahwa rezim sekarang adalah rezim kodok. Kodok itu adalah korupsi, oligarki, dinasti, otoritarian, dan koncoisme. Itu singkatan rezim yang saya anggap pas lah, bahwa rezim kodok. Yang perlu kita curigai juga, Mas Hersu, kenapa sih ngotot sekali memasukkan di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang COVID bahwa pejabat tidak boleh dipidanakan selama punya itikat baik. Jangan menjadi modus. Atau siapa tahu ada modus lain yang sudah sangat terjadi karena saling membagi maka saling menutupi. Kebijakan PCR terbukanya masalah PCR ini menunjukkan tingkat moral hasad yang terendah karena berbisnis di balik bencana dan memeras rakyat. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Jokowi tumbang oleh ulah menteri. Suaraislam.id. Risma, Menteri Sosial yang emosional wek-wek kemana-mana, memimpin dengan manajemen marah-marah sehingga menimbulkan kritik tajam. Tak pantas menjadi Menteri Sosial dengan modal jiwa sosial. Akting sinetron sapu-sapu bagai model teladan jadi bahan tertawaan, malah menjadi pertanyaan akan kondisi kesehatan. Yakut, Menteri Agama terus bikin gaduh kepada umat beragama Islam tetapi mengganggu ketenangan umat Islam. Dari rencana afirmasi Syiah dan Ahmadiyah, doa semua agama, pengakuan agama Bahai, hingga kemenak hanya untuk NU dan menggandeng kiai sesat ke Mabes Polri, umat resah dan mengkritik habis. Menteri Agama tak faham bagaimana mengayomi umat beragama, premanisme dibawa ke ruang kementerian. Nadiem Makarim, pengusaha ojek online yang dikatrol jadi Menteri Pendidikan, ternyata tidak menunjukkan kualitas menteri terdidik. Dunia akademik diacak-acak. Tanpa makna kampus merdeka, liberalisasi dengan membuat roadmap menjauhi agama. Dan terakhir, membuat aturan yang membuat peluang seks bebas dan proteksi LGBT di perguruan tinggi. Nadiem menjadi Menteri Pendidikan yang dipaksakan untuk memenuhi mau-mau Jokowi. Awal dianggap banyak potensi, namun prakteknya impotensi. Dunia pendidikan nampaknya bukan bidangnya. Bobot akademis tidak menunjang. Menteri BUMN Erick Thohir, pengusaha yang membangkrutkan banyak BUMN. Karya BUMN dijual-jual meski atas nama perintah. Negara dijadikan lapang usaha. Terendus usaha pribadi masuk di kementerian yang dipimpinnya. Meski dibantah, namun rakyat tidak percaya. Di era pandemi yang menyengsarakan rakyat, sempat-sempat mencari keuntungan berbisnis kesehatan. Konon, bersama menteri lain yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Nah, Luhut lebih seru dan payah. Menteri segala menteri ini diduga orang terkuat di belakang presiden. Berjibun jabatan dipercayakan kepadanya.
Bagai telah menerima super semar untuk menjalankan roda pemerintahan. Menko Investasi berujung jeblok investasi. Menko Maritim membentangkan jalur maritim buat negeri lain. Menko Cina Indonesia yang menjadi komandan penanganan pandemi ini dituduh masuk ke bisnis pandemi. Menteri yang sekaligus pengusaha memang dekat dengan bisnis haram berbasis KKN. Hampir semua Menteri Jokowi tidak berprestasi bahkan bermasalah. Menteri Keuangan menjadi Menteri Perhutanan. Menteri Perdagangan menjadi Menteri Penimporan. Menteri Mendes PDDT tidak menyejahterakan desa, malah diduga jual beli jabatan ke Mendes PDDT. Jokowi salah memilih atau memang tidak bisa memilih. Oligarki faktanya menjadi pengendali dari kekuasaan. Desakan rakyat agar menteri mundur atau dimundurkan mesti disikapi presiden. Presiden harus bermusyawarah dengan oligarkinya yang dipastikan susah atau serba salah. Menteri mundur berefek domino. Menteri dimundurkan memunculkan perlawanan. Gonjang-ganjing di kabinet Jokowi akan semakin kuat. Memang yang terbaik sebagai solusi adalah presiden yang mundur sehingga dapat ditata secara menyeluruh pemerintahan. Kembali ke realnya yang telah jauh melenceng. Jokowi yang bertahan hanya menggelenggakan kebangkrutan, korupsi, bahkan penggusuran ideologi dan konstitusi. Pula para menteri membuka peluang kepada Jokowi untuk lebih cepat tumbang. Jalan semakin terseok-seok dan berat bertahan hingga akhir masa jabatan. Said Didu ungkap alasan sebut pemerintahan Jokowi rezim kodok. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengungkapkan alasan menyebutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai rezim kodok. Rezim kodok merupakan akronim dari sejumlah peristiwa yang terjadi dalam perpolitikan Indonesia, yaitu korupsi, oligarki, dinasti, otoritaran, dan koncoisme. Dilansir pikiranrakyat.com dari kanal YouTube MSD, ada alasan Said Didu memilih kodok sebagai sebutan untuk rezim yang ada pada era Jokowi. Kodok itu fase terakhir dari cebong, jadi tinggal menunggu mati. Larva berubah menjadi cebong, cebong berubah menjadi kodok, dan kodok tinggal menunggu mati, kata Said Didu. Menurut Said Didu, istilah kodok lebih tepat dibandingkan cebong untuk diberikan pada pemerintahan saat ini. Jadi sebenarnya lebih bagus rezim kodok daripada rezim cebong. Kodok gayanya adalah menendang ke bawah, menyingkirkan ke samping dan menjilat ke atas. Jadi itu agak sempurna sebagai istilah, ujar Said Didu. Dikatakan oleh Said Didu, adanya rezim kodok membuat Indonesia dikelola tanpa etika. Negara yang dikelola tanpa etika disebutkan Said Didu tinggal menunggu untuk hancur. Negara yang dikelola tanpa etika itu tinggal menunggu kehancurannya. Dan negara ini sudah hancur-hancuran dalam segala hal, ucap Said Didu. Bayangkan bahwa sekarang jika ada kritik tentang korupsi, buzzer menyerang, kritik pernyataan pemerintah yang aneh-aneh buzzer menyerang, bahkan istana ikut menyerang. Coba bayangkan, yang menyuarakan tentang etika dan hukum malah diserang oleh cookies dan buzzer yang dipelihara. Tuturnya lagi. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah